pemisahan kambing domba ilalang ini. Nah, saya merasakan hal itu, terpisah dari gedung, ya tidak lagi beribadah berpatokan di gedung. Nah, karena apa? Bukan saya merasa bagaimana ada yang tegur saya untuk ibadah, tidak, tapi saya yang menarik diri pada waktu itu. Karena apa? Karena ketika saya menyembah Tuhan, habis memuji Tuhan, glory, haleluya, jingkrak-jingkrak ya, habis itu menyembah Tuhan, masuk dalam penyembahan, haleluya, puji Tuhan. Setiap kali ibadah ya hari Minggu itu di tahun 2021-22, nah itu terjadi pergolakan Bapak Ibu. Setiap kali saya ibadah, saya merasakan ada kesedihan, ada sukacita, dan sekaligus pada saat masuk dalam ruangan penyembahan, tiba-tiba di ruangan itu berganti Bapak Ibu, berganti dalam penglihatan mata saya ini berganti. Semua orang yang di dalam ruangan itu berkepala kambing, baju-baju yang mereka pakai itu indah, tapi kepalanya kambing, dan memegang firman Tuhan. Nah, saya kalau tidak kuat mental saya pada saat itu Bapak Ibu, saya bisa saja langsung teriak karena kaget kan. Saya sering kaget dengan suasana yang baru, tapi ada kekuatan yang luar biasa yang memampukan saya agar supaya tenang, tertib. Pada saat euforia, sukacita luar biasa, haleluya, ku berseru tentang Dia, haleluya. Masuk sudah pujian penyembahan, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Terus kita menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Ketika saya sadar, buka mata, kambing semuanya di ruangan itu, saya melihat hanya anak-anak saya. Tuh 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu saya melihat tinggal anak-anak saya dan suami saya yang tidak berkepala kambing. Rupanya tinggal kami yang tidak pakai tanda penam itu di gedung gereja tersebut. Dan betapa kagetnya saya setiap kali masuk di saat itu pujian dan penyembahan. Kalau saya tidak mengunci mulut saya ini, saya sudah teriak histeris Bapak Ibu, karena takut melihat kambing-kambing, banyak sekali kepala kambing. Dan saya bilang, ada apa ini Tuhan? Tetapi ada roh yang luar biasa yang melingkupi saya sehingga mulut saya ini terkatup Bapak Ibu. Dan saya melihat saya seperti terbungkus kapsul, seperti saya ini di dalam kapsul Bapak Ibu. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki ini ada seperti tabung yang membungkus saya, seperti membran yang membungkus saya pada saat itu, sehingga saya tidak bisa dijangkau oleh orang-orang di sekitar saya karena saya terbungkus di dalam tabung itu, tabung perlindungan Tuhan. Saya namakan itu tabung perlindungan Tuhan. Nah, ini saya menjelaskan secara detail kepada Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi ketika saya menarik diri dari gedung-gedung ibadah. Saya tidak mau lagi ibadah karena terjadi pergolakan batin yang luar biasa ketika masuk di dalam pujian dan penyembahan. Benar-benar hadirat Tuhan hadir dan saya melihat sesungguhnya semua telah berubah. Telah berubah. Dan kalau tidak ada perlindungan Tuhan, pastilah saya histeris Bapak Ibu, bisa-bisa stres melihat suasana dalam hitungan beberapa detik saja berubah Bapak Ibu. Dan biasa saya gemetar habis pujian penyembahan itu, saya gemetar, saya terdiam, dingin badan saya Bapak Ibu. Nah, itulah yang terjadi mengapa saya tidak mau lagi masuk di gereja ya. Memang dari tahun 2020 itu saya mendengar langsung suara Tuhan itu berkata, susunan batu yang terbuat dari tangan manusia itu telah diruntuhkan. Tidak ada lagi susunan batu dengan batu yang akan muncul di akhir zaman. Kamulah bait Allah, kamulah bait ilahi itu. Siapa kamu? Dirimu. Siapa dirimu?
hatimu adalah bait ilahi itu sendiri. Di dalam hatimu kerajaan surga itu nyata. Jadi hatimu Bapak Ibu, tergantung hatimu. Hatimu baikkah atau tidak baikkah? Damaikah atau tidak damai? Itulah kerajaan surga sesungguhnya. Kalau ada kerajaan surga di hatimu, maka kau akan damai.